Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih ya. Ini podcast season 2 nih ya kebetulan. Kita dari Dema Fitcom. Jadi bakal ada nih program nantinya podcast atau ngobrol bareng kepengurusan ya. Begitu ya. Nah, kebetulan podcast season 2 ini bukan cuma Aznufi, karena season kemarin cuma ada Aznufi. Sekarang ada juga Adam. Kenalin, nama saya Adam Fazza Gimnastiar dari Departemen Sosial Budaya. Dan teman saya juga, siapa namanya? Zahran Fikri dari Departemen Kominfo. Nah, kebetulan hari ini kita nggak berdua ya. Kedatangan tamu spesial. Waduh, spesial banget sih ini Maya. Karena kita langsung datangkan. Siapa boleh dikenalkan langsung? Baik, nama saya Muhammad Dahyani. Hari ini alhamdulillah sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Beda ya. Ya, ini jadi kita kedatangan banget langsung ketua umumnya gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol perihal organisasi begitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutannya gimana, nanti kita bakal ngundang orang-orang lain juga ya. Jadi dari kepengurusan kita akan undang juga untuk membedah apa sih sebenarnya Dema Fitcom ini. Nah, kita sekarang langsung aja mungkin ya. Jadi gini, Tum Ahyan, manggilnya Kang aja kali ya, atau Ketum. Mangga boleh. Boleh ya, apa aja. Gimana enak dan nyamannya aja. Oke deh. Jadi gini, Tum. Sebenarnya ini orang-orang harus tahu nih, mereka-mereka yang nggak ikutan organisasi, apa sih sebenarnya visi misi dari Dema Fitcom sendiri? Oke, baik. Terkait dengan visi misi Dema Fitcom hari ini, perlu diketahui oleh bersama mungkin ya. Terus nih teman-teman yang hari ini sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, betul begitu ya? Betul. Oke, hari ini visi misi yang saya usung sebetulnya sudah ada, dan teman-teman pun sangat dianjurkan ya hari ini untuk meng-cross check di Instagramnya Dema Fitcom. Di mana tuh Instagramnya? Anak Kominfo? Aduh, apa Dema Instagram? Fitcom. Ya itu langsung dicek aja gitu ya. Nanti ada nih di sini. Iya, nanti diedit di sini nih. Bahkan sangat dianjurkan untuk follow. Iya, betul. Wajib nih ya. Wajib nge-follow ya. Tadi omelin. Jadi pokoknya wajib follow aja kalau anak Fitcom. Oke, dan terkait visi misi, nah di sana ada tercantum, dan mungkin saya hanya menyampaikan hari ini terkait dengan intisarinya saja, mungkin begitu ya. Boleh. Oke, hari ini Dema Fitcom mempunyai visi misi. Bagaimana caranya hari ini sebagai fasilitator untuk teman-teman, tentunya mempunyai misi ataupun visi misinya. Pertama untuk visinya begitu. Hari ini Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang inovatif, kemudian kolaboratif, revolusioner, sehingga pada akhirnya mewujudkan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi hari ini yang partisipatif, kemudian progresif, dan tentunya tidak melupakan nilai-nilai keislaman. Takbir. Akbar. Ini keren ya. Lu suka malu depan orang-orang keren kayak gitu. Gak bisa ngapa-ngapain. Oke, karena kan hari ini kita perlu inovasi baru ya, katanya penyegaran organisasi. Biar nggak ketinggalan zaman gitu ya. Iya. Betul. Sehingga hari ini di visi saya di sana, Dema Fitcom hari ini tentunya ada poinnya inovatif, kemudian kolaboratif, kita berkolaborasi begitu. Kemudian hari ini ada tadi revolusioner, bagaimana caranya kita ada sebuah perubahan. Nah, pada akhirnya nanti mewujudkan partisipatif dari mahasiswa FDK itu sendiri. Dan nanti di akhir itu kita tentunya menghasilkan sebuah progresif ataupun kemajuan gitu. Dan tentunya yang sudah pasti kita tidak melupakan nilai-nilai keislaman. Karena hari ini Dema Fitcom kan kita ada di lingkup ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Tentunya nilai-nilai keislaman ini ilmu dakwah yang dibalut dengan retorika ilmu komunikasi. Seperti itu. Aduh, suka ini ya. Ustaz. suka jadi aduh, ternyata masih jauh banget ya untuk sampai titik sana. Aduh, keren banget. Nah, itu kurang lebihnya ya. Nah, sebelum lebih jauh, aku pengen tahu dulu nih profilnya Ahyan. Ahyan. Misal kayak lulusan mana? Iya, benar. Terus udah pengalaman apa aja sih sehingga gitu sekarang teh udah di jadi ketua Dema di sini gitu. Asal mana sih ya gitu ya. Asal mana. Di sini orang-orang mau cari latar belakang buat menikah kan ya. Bisa aja. Jadi harus tahu juga dari sini nih ya. Ya, mangga. Oke, boleh. Pertama tadi untuk nama saya mungkin ya. Nama Muhammad Dahyani, dan sering akrab dipanggil bukan dipanggil Ahyan seperti itu. Kemudian tempat tanggal lahir di Sukabumi. Oke, disebutkan tanggalnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Boleh. Siapa tahu nanti ada yang mau mengucapkan ulang tahun. Iya, nggak apa-apa.
Oke, saya lahir tanggal 16 Agustus tahun 1997. 90. Jadi masih Alhamdulillah. Ternyata ada yang lebih tua. Tua bukan berarti tua Maaf, sih. maaf. Ya, tua tetap tua. Oke, nah itu kemudian tadi ya latar belakang pendidikan saya sebetulnya ini harus saya sampaikan, saya keluarga madrasah seperti ini. Dalam artian dari mulai pendidikan SD, saya itu di Madrasah Ibtidaiyah. Iya, MI. MI. Kemudian untuk SMP-nya saya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sukabumi. Dan untuk SMA-nya saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Sukabumi. Man 1 Kota Sukabumi. Sehingga pada akhirnya hari ini saya ada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oh, emang udah ngurut aja ya. Iya. Dari takdirkannya dang ngurut Seperti itu. langsung, ya. Islam. Ini Lurus. Kang Ahyan kalau ditanya Sudah belok. makanan asli Sukabumi apa sih kan? Makan aslinya Atau mochi. mochi. Pantesan ketumnya manis kayak mochi. Aduh. Ini gombal biar gak di reshuffle ketika pengen tengah ya. Oke. Oke, saya pastikan aman lah. Untung nggak bulat berarti ya. Nggak bilang ya. Oh, siap. Oke tuh, mungkin langsung aja kita ke organisasinya ya, Vi ya. Jadi Vi, apa coba nama kabinet kita? Apa ya? Kabinet inovatif. Inovatif. Nah, gini Kang Ahyan, kira-kira kenapa sih namanya inovatif? Dan juga ada apa sih? Lambang bintang. Yeah. Kenapa nggak bulan? Gitu Iya. ya kan? Kenapa nggak matahari? Kan ini menggantikan huruf A ya? Iya. Ya, ini kenapa bintang dan juga kenapa nama kabinetnya inovatif? Oke, pertama kenapa saya hari ini mengusung nama kabinet inovatif? Karena sesuai dan tertera ataupun tercantum di visi misi saya di sana. Gitu. Dan itu pun tentunya berdasarkan keresahan ataupun katakanlah hari ini kegelisahan ya seperti itu dari hasil analisis saya begitu. Iya. Dan hari ini tentunya kenapa nama kabinetnya inovatif? Karena dirasa hari ini kita harus melakukan sebuah inovasi baru di organisasi, katakanlah penyegaran. Betul. Dan inovatif itu sendiri pada akhirnya nanti bisa berbuah itu terhadap mahasiswa FDK. Itu kan hari ini sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan nama kabinet itu dijadikan ruh kita dalam bergerak nih. Sehingga kita punya acuan nih nanti dalam bergerak mau dibawa kemana sih Dema ini hari ini? Gitu. Betul. Arahnya ke sana. Sehingga diharapkan pengurusnya hari ini sebagai inovator kebaikan. Nah, dan nanti lebih jauhnya kepada mahasiswa juga, dan nanti menghasilkan sebuah inovasi dan tentunya itu karya-karya nantinya, sehingga disebutlah pada akhirnya nanti inovatif. Seperti itu. Kemudian ada lambang bintang gitu ya. Bintang. Kenapa nggak matahari gitu ya? Bulan. Apakah ini bintang laut? Ya, kenapa nggak bulan? Oke, ini hasil kontemplasi saya mungkin ya. Waduh. Oke, hasil renungan beberapa bulan sebelumnya tentunya. Renungan. Ya. Gua gitu betapa. Nah, iya. Malam saya merenung apa nih gitu ya. Kenapa harus bintang? Bintang itu sendiri kan mempunyai cahaya yang memancarkan sumbernya dari bintang itu sendiri. Artinya memancarkan cahaya dari sumbernya sendiri. Iya. Sehingga hari ini bagaimana caranya? Dema hari ini kita betul-betul katakanlah dalam berorganisasi kita tidak berpangku tangan kepada orang lain. Iya. Jadi bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itulah kurang lebih kita hari ini harus merdeka dan paripurna dari segi pemikiran ataupun tindakan. Tapi tetap pada akhirnya nanti kita memberikan kebermanfaatan dan berbagi untuk semuanya. Sehingga hari ini kita harus selalu menebar kebaikan, terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Masya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, intinya karena bintang ini bisa bersinar sendiri ya Kang ya gitu. Betul, itu. Sementara ya sama aja Dema juga pengen. Ada yang nyanyi lah ya. Bagai bintang di surga. Enggak bisa nyanyi ya kalau ada. Oke. Tapi ada lagi nggak kira-kira yang bertanya ke ketum? Apa ya? Banyak sih pasti ya pertanyaan ya. Sebenarnya ini harusnya kita bikin dulu itu ya, tanya-tanya dari anak Dema, ada yang anak Fitkom, ada yang penasaran nggak sih ya sama ketum? Mungkin nanti kedepannya kita bisa bikin kayak gitu. Oke, bahas selanjutnya nih Kang. Pasti dong, tadi dari visi misi sendiri udah ada ya, gimana pengennya Dema ini. Tapi kira-kira ada nggak sih Kang cita-cita tertinggi nih untuk Dema sendiri? Iya, ke depannya. Kayaknya ini harus dari hati. Aduh. Oke, ini hati-hati baper ya. Dalam penyampaiannya.
cita-cita tertinggi ataupun harapan besarnya untuk Dema Fitcom hari ini, kita hari ini betul-betul menjadi inovator kebaikan sesuai nama kabinet saya. Kemudian ke depan kita ini bisa betul-betul dijadikan sebagai acuan untuk dema-dema yang lain, terkhusus mungkin di lingkup Universitas Islam Negeri Sunan Duniyati Bandung. Dan lebih jauhnya harapannya di visi saya di sana kan tertuang bahwasanya kolaboratif dengan instansi ataupun lembaga yang lainnya. Sehingga hari ini Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi kita bisa mengepakkan sayapnya begitu. Betul. Tidak hanya di kampus saja secara lokal, tetapi di lingkup nasional juga. Nah, itu mungkin harapan besarnya. Sehingga hari ini mahasiswa FDK diberikan informasi terkait dengan hari ini apa nih yang kita dapatkan. Nah, itu kita sampaikan. Kemudian kita pun ada edukasi. Kemudian hari ini kita pun memberikan advokasi, tentunya bantuan untuk seluruh mahasiswa FDK. Berat ya. Mulia ya. Ini cita-cita yang sangat mulia ini. Gak ada yang kepikiran ini punya cita-cita kayak gini. Masya Allah. Cuman Kang Ayanda. Iya. Nih, sebelum lanjut ya Kang ya. Zulfi sendiri ini organisasi pertama bukan di kampus? Organisasi yang besar gitu. Atau yang ikutan aja. Iya, kan? aku mah apa ya gitu. Ya, kebetulan juga kalau Adam sendiri juga ini pertama kali ikut organisasi ini ya. Terus ngerasa dibilang istimewa bisa jadi karetnya 2. Aduh, itu nasi kuning karetnya 2 yang istimewa ya. Enggak, soalnya yang aku rasain gitu, kadang kan kalau kita ngikutin kepanitiaan atau organisasi ada lah ya senioritas yang kayak, "Hei, kamu ini anak baru." Jadi kalau di Dema Fitcom ini kita tuh kayak benar-benar dirangkul gitu. Benar-benar ya kan? keluarga langsung. Iya, gitu ya. benar-benar kayak gimana bisa nggak ada yang bisa dibantu? Ayo ngomong aja ngomong, jangan ini itu. Jadi padahal mantap lah pokoknya. Nah, beda ya. Kalau kita kan baru pertama ya. Coba kita tanya ya. Ini kan gak mungkin yang pertama dong. Betul. Nah, boleh dong ceritain pengalaman organisasi. Kayaknya ini 5 menit mungkin ya. Yang panjangnya. Boleh, Kang. Oke, pengalaman berorganisasi dimulai dari masa SMP mungkin ya. Boleh. Oke, kebetulan saya dipercaya waktu itu jadi ketua OSIS waktu itu. Aduh. Jadi waktu awalnya aja udah ketawa OSIS gimana lagi ya. Kemudian saya pernah jadi Pradana Pramuka waktu itu. Kemudian aktif di organisasi ataupun ekstrakurikuler kalau di sekolah ya. Iya, waktu dulu. Saya ikut Paskibra, kemudian hari ini Aduh. aktif di forum OSIS Sesukabumi waktu itu antar SMP begitu, MTS. Nah, kemudian lanjut waktu SMA, saya pun sama alhamdulillah waktu SMA juga diamanahin jadi ketua OSIS waktu itu. Jadi lanjut gitu ya. Ya, kurang lebih begitulah untuk karir organisasi. Turunannya udah jelas ya. dari SMP-nya emang udah jadi ketua, gimana lagi ya? Ya, entah nih, saya juga terkadang sering berkontemplasi gitu, sering merenung. Kenapa sih saya seperti ini? Iya. Cuman mungkin ini udah takdirnya dan tentunya harus dijalani dan udah dapat amanah gitu ya. Jadi harus. Kemudian waktu itu selain di OSIS juga aktif tentunya di Pramuka dan Paskibra, dan tentunya 3 organisasi itu tidak saya lepaskan. Tapi waktu itu saya aktif juga di IRMA, namanya Ikatan Remaja Masjid Agung Kota Sukabumi waktu itu. Aduh, kirain remaja masjid RT ya. Belum beres ternyata remaja masjid. Nah, itu kalau di sekolahnya ada RMB Remaja Masjid waktu itu. Di sekolah di internalnya. Kemudian kita ada forum khusus Kota Sukabumi waktu itu. Nah, mungkin itu untuk SMA-nya. Kemudian waktu saya masuk di kampus, ini ya. Begitu masuk, saya pun langsung aktif organisasi. Di antaranya saya masuk di Himpunan Mahasiswa Islam juga, Komisariat Dakwah dan Komunikasi. Dan kebetulan sempat diamanahi jadi pengurus juga gitu di internal di bidang P3A. Kemudian selain itu saya pernah di PAO, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, HMJBKI, 1 periode waktu itu. Dan selain itu mungkin pengalamannya dicatat ini berapa banyak? Gak muat. Ada beberapa mungkin kalau saya harus tulis. Ada penuh lah ya CV. Kemudian waktu saya di BKI juga sempat jadi ketua OC aspek jurusan. Dan mungkin di sana gitu ya,
itu bagaimana caranya saya mengaktualisasikan diri begitu. Karena berorganisasi ini kan kita ada kawah candra di muka, dimana kita digodok gitu. Ya untuk dari segi intelektualnya, ide gagasannya, kemudian hari ini mentalitasnya, kemudian itu dibentuk sehingga akhirnya kita betul-betul sebagai fighter begitu. Kita siap gitu berjuang dan adaptasi dari situasi dan kondisi. Kemudian selain itu berbicara organisasi, saya aktif juga ada namanya Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu mungkin secara keislamannya. Masya Allah. Oke, kemudian selain itu saya juga aktif di Orda Patwa Bumi, ya Paguyuban Taliwargi Mahasiswa Asal Sukabumi. Oke, kemudian selain itu berbicara organisasi, saya aktif di FKM BPI BKI se-Indonesia, Forum Komunikasi Mahasiswa BPI BKI se-Indonesia nasional. Kebetulan saya diamanahi sebagai anggota, yaitu nalar dan intelektual, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang tak kalah divisinya juga gak enteng gitu. Iya, nalar dan intelektual. Ini yang tak kalah takjubnya, mungkin saya pun hari ini masih selalu terheran-heran dan aneh-aneh. Gak nyangka. Waktu itu saya sempat diamanahi mewakili UIN Bandung untuk KKN nasional. Itu Maluku, Ambon. Oh iya tahu pernah lihat berita. Oke, sehingga akhirnya hari ini dibentuk juga kepengurusannya, organisasinya alumni KKN Nusantara, dan sebagai kalau mungkin saya sebutkan ketua juga mungkin gitu. Cuman belum dilegalkan secara formal. Seperti itu. Jadi itu berbicara organisasi mungkin sepintas begitulah kalau lebihnya. Sepintas ya. Dan aku mah remahan PY udah. Ini sepintas, tapi kayak sepintasnya kita tuh berarti cuman dikit banget di Kang Ayan ya. Tapi emang hebat banget lah ya Kang Ayan ini. Nah, Novi ada yang mau tanya nggak? Kalau aku sih sampai sini udah lah ya. Cuman aku kepo nih. Kepo apa nih? Kan ketua umum gitu, ketua umum Dema Fitkom. Nah, kalau di Dema Fitkom sendiri ini departemennya ada berapa dan ada apa aja sih? Oh iya benar. Biar pada tahu nih. Ya, ini perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya. Iya benar. Oke, kebetulan di Dema hari ini kita ada 7 departemen. Pertama ada Departemen Dalam Negeri. Oke. Jadi teman-teman yang minat ya bisa juga nih biar dicek ada apa aja sih sebenarnya departemen di Dema Fitkom. Tadi pertama ada Dagri, terus ada apa lagi? Yang kedua yaitu ada Departemen Pendidikan dan Akademik. Oke. Kemudian aku nungguin di absen aja. Oke, yang ketiga ada Departemen Komunikasi dan Informasi. Hadir ya. Kemudian selanjutnya ada Departemen Sosial dan Budaya. Sosial dan Budaya ya. Nah, ya ini Adam ya sama Zahra. Oke, kemudian selanjutnya ada Departemen Olahraga. Oke. Dan yang keenam ya. Iya. Oke, keenam itu Departemen Ekonomi. Oke. Ekonomi, duit. Masalah perbutan ya. Yang terakhir yang ketujuh yaitu Departemen Seni. Jadi ada 7 departemen di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi hari ini. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar juga banyak banget pilihannya ya. Jadi mereka bisa nentuin nih minat sama bakat mereka apa. Gitu. Iya, jadi yang sesuai. Gitu. Kalau mereka asik dengan desain, kemana tuh kira-kira? Kominfo gitu. Kalau mereka asik dengan ngobrol gitu ya, terus asik dengan kayak datang ke masyarakat, daftar ke sini ya. Nanti ada lagi tahun depan insyaallah ya. Nah, Kang, ada lagi yang mau tanya nih. Adam tuh jadi kadang-kadang kan rada apa ya istilahnya bingung dia menyeimbangkan antara kewajiban untuk berkuliah dan juga sama organisasi. Sementara Kang Ayan tadi organisasinya kan merebet ya, tapi ternyata kuliahnya tidak tertinggal. Ada nggak tips dan trik? Rahasia mungkin? Berbicara apakah menggunakan kekuatan ilmu hitam? Oke, tidak ya, tentunya kembali lagi ke individu masing-masing, personal kita. Pertama yang saya lakukan itu membangun hari ini bagaimana caranya positive thinking begitu. Jadi mindset kita nih. Nah itu harus dibangun. Bahwasanya hari ini kita aktif di organisasi bukan berarti menjadikan sebuah halangan untuk kita berprestasi juga di akademik.
Betul. Justru dengan kita berorganisasi itu akan menambah wawasan kita begitu. Kemudian akan menambah hari ini pengalaman, relasi segala macam. Iya. Bahkan saya aktif organisasi, saya gak pernah turun IP gitu, IPK. Nah itu jadi motivasi gitu. Dengerin Tong Alsan wae. Tong Alsan, oh, aku IPK turun ikut organisasi. Kah? Iya, contohnya. Nah, Mana itu. ada? Karena di organisasi kan kita diajarkan ada sebuah teori manajemen kepemimpinan organisasi. Bagaimana caranya kita memanage waktu untuk organisasi. Bagaimana caranya kita mempersiapkan untuk akademik juga untuk kita kuliah. Sehingga hari ini tidak jadi alasan kita aktif organisasi untuk fokus akademik gitu. Tetapi ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang positif itu akan justru menambah Macu. Oke, dan saya punya ini nih. Apa? Punya sebuah statement nih untuk teman-teman yang aktif organisasi. Ini ntar dibuat quotes Dengerin. dibuat quotes yang tek gitu ya. Oke. Jadi Gimana nih, Kak? berorganisasi itu kan kita disibukkan dengan rapat, kemudian akademik pun jangan sampai tertinggal. Iya. Sehingga kesibukan itu pada akhirnya akan membentuk mental kita menjadi kuat. Dan statement saya, ketika kita disibukkan dengan hal positif begitu, itu akan memberikan katakanlah hari ini sebuah hal-hal yang di luar prediksi kita. Jadi dinikmati begitu. Bahwasanya saya punya statement ataupun slogan, sibuk itu indah. Aduh, sibuk itu indah. Iya udah, dinikmati aja ya. Pada rebahan ya kan rebahan ngaku. Rebahan bilangnya capek, padahal baru rebahan. Sama Aduh, kamu kesindir ya. Emang utamanya diri dia aja ya. Gak apa-apa rebahan, asalkan pada akhirnya menjadi sebuah perubahan. Itu bagus ya. Rebahan jadi perubahan. Iya. Tolong itu dijadiin quotes ya. Nah, satu lagi nih, karena kan masalahnya gini kan, banyak orang-orang yang bilang gitu, ngapain lah ikut organisasi gitu kan, ujung-ujungnya jadi tukang jualan risoles. Nah, sementara ini ternyata banyak nih buktinya, manfaatnya gitu ya kan ya. Nambah relasi juga, nambah pengetahuan juga. Jadi jangan sampai teman-teman di sini bingung nih kalau ikutan organisasi, jangan ya. Ikutan aja, lihat buktinya gitu loh. Ternyata Bukti nyata, gitu ya. IPK-nya kekejar, tapi pengalaman organisasi yang berharga juga kekejar. Iya. Jadi imbang ya, ibaratnya kayak dunia akhiratnya imbang. Aduh, itu kalau beratnya kayak gitu ya. Kalau itu istilah beratnya kayak gitu. Boleh dong tanya lagi, ada nggak? Apa ya? Ya, gini Kang, paling. Jadi nih, buat teman-teman nanti yang kira-kira mau masuk Dema Fitkom nih ya Kang ya. Bisa nggak Kang kasih tahu kira-kira apa aja sih manfaatnya nanti? Oke. Ada nggak sih benefitnya yang kan kalau nambah relasi ya jelas ya kan gitu ya. Tapi kira-kira setelah masuk Dema Fitkom mereka bakal dapat keuntungan nggak sih sebenarnya? Feedback. Oke. Berbicara organisasi, pertama kita harus mempunyai keyakinan bahwasannya di organisasi ini kan kita tidak digaji, betul? Nah, teman-teman? Betul. Ya. Tapi harus ikhlas. Jadi jalani dalam menjalankan organisasi itu dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai hanya sebatas sebuah formalitas. Iya. Kemudian niatkan dengan hati yang tulus sehingga pada akhirnya kita akan berjalan dengan mulus dalam menjalankan roda organisasinya. Dan berbicara benefit, ya. Cakep gitu. Oke, tentunya tergantung bagaimana teman-teman berproses. Kalau sungguh-sungguh, nah benefit itu ataupun feedback untuk kita nanti akan kita dapatkan. Iya. Begitu. Tadi berbicara relasi, kemudian segala macam, dan yang paling terpenting hari ini pendidikan ataupun edukasi organisasi. Jadi bagaimana caranya kita di organisasi ini kan ada sebuah teori VOAC begitu ya, bagaimana kita memplan sebuah program. Nah itu tentunya teman-teman ketika setelah jadi mahasiswa terjun ke masyarakat, nah itu sangat penting begitu. Jadi pengalaman, kemudian pembelajaran itulah yang sangat berharga benefitnya. Jadi kita bisa menebar kebaikan dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Karena kan kita ini dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Kembali lagi nanti untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, inovator. Jadi tadi kan udah nanya tentang yang apa ya, terlalu formal gitu ya. Rada serius. Gimana kalau kita jailin? Otaknya bukan jailin dah. Jadi sekarang kita ada segmen refresh ya. Jadi di sini kita akan nanyain 2 pilihan. Jauh cepat. Nah, dan Kang Ayan ini cuma bisa jawab 1 doang ya? Ya. Oke ya, siap. Jadi ini bakal TikTok dari Azubi dulu, ke Kang Ayan, baru Adam ke Kang Ayan. Oke, boleh. Silakan. Ini nggak jebakan kan? Nggak tahu juga. Oke deh, silakan, Ufi.
Dingin atau hangat? Hangat. Humoris atau romantis? Romantis. Cantik atau manis? Manis. Aduh. Berjuang atau diperjuangin? Berjuang. Oh. Terakhir, karir atau nikah muda? Karir. Oke. Jadi ini bisa buat itu juga informasi ya. Nih, ini sabar ya. Bocoran ini teh ya bagi kandidat. Iya buat para akhwat di luar sana. Masya Allah. Akhwat Fitkom. Nah, ini nih jawaban yang di kalian tunggu-tunggu. Ini tadi ada jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ke sesi keduanya ya. Oke. Siap, Bang? Siap. Kok jadi aku yang duluan ya? Oke. IPK 35 atau jadi ketua organisasi? Ketua organisasi. Diaduk atau nggak diaduk bubur? Diaduk. Aduh, beda ini, beda partai. Gunung atau pantai? Gunung. Yes. Good looking atau looking good? Looking good. Looking good. Nikah sama orang Sunda atau sama orang luar Sunda? Orang Sunda. Waduh, mohon maaf ya Yang di semua. luar Sunda jadi udah tertutup kesempatan kalian untuk bersama. Cuman itu bisa dibicarakan baik-baik. bisa Aduh. keinginan, cuman nanti gak tahu gimana takdir juga Iya ya. betul. Jadi gitu ya, ntar semua di akhir podcastnya bakal ada pilihan-pilihan seperti itu. Dan Iya. juga tadi pilihan-pilihannya. Tapi dilihat juga Pak orangnya ya, mohon maaf kalau petinggi. Ya, ya kayaknya punten. kalau yang di podcast kita pertanyaannya akan lebih formal ya, dan juga akan lebih baik. Iya. Mungkin ada nggak nih closing statement dari Kak Aya sendiri? Quotes out. Oke, Iya. baik, untuk teman-teman seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hari ini kami hadir di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentunya dengan mengusung nama Kabinet Inovatif. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, filosofi dari inovatif itu sendiri, kemudian hari ini tujuan, dan pada akhirnya keinginan dan juga harapan kita bersama begitu. Ya. Sesuai dengan jargon yang kita usung untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mari kita sama-sama hari ini bersinergi, dan mari kita sama-sama berkolaborasi, dan mari kita terus untuk berinovasi bersama-sama, karena dengan bersama kita akan kuat, bersama kita akan hebat Bersama. untuk Fitkom lebih maslahat. Oke. Terima kasih. Keren banget ya. Oke, jadi mungkin segitu aja ya inovator podcast kita kali ini. Dan juga jangan lupa nih di follow Dema Fitkom tadi apa? Instagramnya? @demafitkom. @demafitkom, dan juga jangan lupa di follow Instagram Kak Ahyani, Muhammad Dahyani. Kemudian juga ada siapa? Aku Aznufi. Dan juga ada Adam Fazak di Instagramnya. Jadi jangan lupa untuk tungguin kita di podcast selanjutnya. Saya Adam Fazak Gnostiat. Saya Aznufi. Oke, dan saya Muhammad Dahyani. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.